Menurut M.H. Ainun Najib, sejarah adalah deretan episode tentang siapa dalang, siapa wayang. Sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang. Namaku Ella. Aku mendapat sebuah tugas untuk mencari situs sejarah Islam yang ada di sebuah desa di kota Purbalingga. Inilah sebuah cerita di balik sejarah berdirinya Masjid Raden Said Kuning. Kalau masjidnya itu konon menurut cerita orang dulu itu pertama kali dibangun itu pada tahun 1300. Pas 1300 oleh siapa? Oleh Syekh Samsudin. Dari mana itu? Dari Mekah. Dan terdiri dari tiang 4 yang dibuat dari pohon pakis, dindingnya katanya dari daun pakis, atapnya dari juk dulu. Terus karena dulu belum ada manusia di desa Unje, karena masjidnya sama desanya duluan masjidnya. Terus beliau itu pergi Maulana, kalau sekarang itu nampak tilas, keliling-keliling dunia istilahnya lah. Nah itu beliau itu datang ke Indonesia itu bersamaan dengan Syekh Subakir. Kalau Syekh Subakir di Magelang, kalau Syekh Samsudin di Purbalingga, tepatnya di Unje. Nah, koran mau malamnya mau melaksanakan sholat lail atau sholat tahajud, itu belum ada tempat, jadi itu bikin tempat pertama kali untuk sholat. Itu Syekh Samsudin pada tahun 1300. Terus beliau pergi, datang lagi tahun 1500, itu Wali Songo. Dan enggak semuanya, hanya 4. Ada cerita Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo. Datang ke Purbalingga Tapanuli Unje, sesudah mandi di Temburan 3 naik ke atas mau melaksanakan sholat lail, belum ada sih tempat itu. Sunan Kalijogo itu memberikan isyarat atau arahan di situ aja sebelah barat yang sekarang menjadi perapatan itu loh ya, perempat itu loh ya. Tegis. Nah, terus pada ke sebelah barat itu ya sekarang masjid itu loh. Nggak tahunya di situ sudah ada tempat. Berarti itu yang dibikin itu loh ya. Itu direnovasi, dibugar karena kecil. Buang semua lah istilahnya. Terus dibangun itu yang sampai sekarang masih itu dari pohon jati, ya kan? Kami cerita 4 tiang itu. Yang sebelah timur utara itu katanya buatan dari Sunan Bonang, sebelah barat itu utara Sunan Gunung Jati, sebelah barat selatan itu Sunan Kudus, sebelah timur selatan Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Kalijogo. Terus dia itu desanya belum ada atau manusia belum ada desa baru salas istilahnya lah ya.
pergi ke Bintoro atau Demak. Di Demak kalau Demak itu sampai jadi, kalau di sini kan belum jadi. Terus sudah lama datang lagi periode ketiganya itu tahun 1600-an. Itu Syekh Maulana Maghribi, kalau di Unj namanya Tepus Rumput, kalau di Cirebon Syekh Maulana Maghribi, kalau di Jakarta namanya Atas Angin. Gitu ya. Itu Nah, satu orang berarti itu. satu orang namanya tiga. Namanya tiga. Datang ke Indonesia itu terus nentasnya di Priok, yang ngasih nama Priok, Syekh Priok itu Syekh Atas Angin itu. Dan Syekh Atas Angin yang ngasih nama Atas Angin Priok, Syekh Priok gitu. Nah, udah begitu ke Cirebon sama Abdullah Syarif itu loh, Raden Said Kuning ya. Karena Abdullah Syarif itu gitu dengan Sunan Gunung Jati itu masih saudara sepupu, akhirnya terus datang ke Syekh Maulana Maghribi itu datang ke Purbalingga Onje ini. Di sini sudah mertapa, terus malamnya itu berdialog dengan manusia yang gak jelas. Dalam arti gak jelas itu malaikat lah, karena bicara belum selesai hilang cerita. Itu namanya kaki kantaraga atau onje ya. Lah sudah begitu, singkat cerita ini mempunyai anak angkat. Dalam arti anak angkat itu karena mendapat sayembara dari Raja Hadiwijaya Joko Tingkir. Joko Tingkir itu sedang kehilangan cincin Sasra Rudiro, cincin yang banyak itu. Bagaimana? Terus beliau itu datang ke, habis cerita sama saya Kantaraga itu ke 4 jam. Sayembaranya bagaimana? Itu menceritakan begini, barang siapa yang bisa menemukan cincin Sasra Rudiro, kalau laki-laki akan dikasih istri sendiri, kalau perempuan akan dijadikan istri. Yang menemukan itu tadi saya Maulana Maghribi datang ke Pajang, itu dikasih istri sendiri ya. Namanya Kencana Bungu, sedang hamil 4 bulan, tidak boleh dicampuri. Nanti kalau sudah gede baru ini sampai dewasa, singkat cerita itu bikin masjid lagi atau nambahin masjid. Bapak desa bikin desa dulu ya, bikin desa, terusan masjidnya direnovasi lagi, ada tambah tembok. Sampai sekarang masih temboknya itu. Nah itu temboknya itu bukan dari bata merah, tapi dari batu kali kayak gini nih, kayak Borobudur. Itu kan terlepas, ya kan? Nah sudah begitu sampai sekarang masih itu ya. Nah tinggalannya itu Syekh Maulana Maghribi sama Adipati Onje itu tembok sama bedug. Bedugnya itu namanya bedug Duren Siklambi. Karena apa? Karena dinamakan bedug Duren Siklambi itu pohon duren tumbuhnya di tepi sungai. Kalau Adipati Onje mandi, pakainya itu buat sandalan, handuk dan baju. Ditebang bikin bedug, jadi namanya bedug Duren Siklambi. Sampai sekarang masih. Selama-lama datang lagi ulama besar, yaitu Abdullah Syarif Raden Said Kuning, itu yang tadi saya ceritakan dari Mekah itu masih cucunya Prabu Siliwangi, cucunya Rara Santang. Karena Rara Santang punya nikah sama orang Arab namanya Sultan Abdullah Yahya, terus punya anak namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Adiknya Syarif Hidayatullah itu namanya Syarif Nurullah Yahya. Kalau nama Syarif Hidayatullah itu nurunkan Syekh Hasanuddin Imam Nawawi, tapi kalau Syarif Nurullah Yahya nurunkan Abdullah Syarif yang di OJ ini. Paham? Harus sana ngerti. Anaknya Prabu Siliwangi, ada penanganan itu. Ada sinetronnya itu loh, Rara Santang, Dian Santang, Walang Sungsang itu. Nah itu diganti namanya Syarifah Muda, karena sudah nikah sama orang Arab. Rara Santang kan nama sudah. Nah, itu punya anak itu tadi. Datang ke sini, terus nambah mimbar itu sampai sekarang masih tekan tongkat itu buat khutbah. Sampai sekarang masih
Itu ngambil syariat itu sekitar tahun 1600-700-an. Itu waktu Babat bikin masjid itu. Berarti periode demi 1, 2 sampai tekan 4. Jadi sampai sekarang masih itu. Makanya masjidnya sama desanya tuh duluan masjidnya. Makanya masjid tertua itu berbakat ya ini.